Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa kewirausahaan yang berjudul Es Krim Melinjo Anti Kanker. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Anamta Abdul Mustaqim dengan 2 NIM terakhir 88, Farah Amelia Ramadan dengan 2 NIM terakhir 93, dan Fatihatus Sa'diyah dengan 2 NIM terakhir 97. Selanjutnya, pada presentasi kali ini kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tinjauan pustaka, yang ketiga, metode, yang terakhir adalah anggaran biaya. Yang pertama adalah pendahuluan. Selanjutnya, latar belakang. Melinjo di kalangan masyarakat sudah tidak asing lagi, namun masih ada orang yang belum mengetahui manfaat dari melinjo ini. Untuk saat ini, khasiat dari melinjo sering digunakan untuk berbagai jenis bahan tambahan makanan Indonesia, seperti sayur asam atau sayur lodeh. Melinjo juga terkenal akan olahannya sebagai emping di biji melinjo. Selain enak dijadikan sebagai emping, ternyata melinjo juga memiliki beragam manfaat yang untuk kesehatan. Semua karena melinjo memiliki banyak sekali kandungan dan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Bahkan, ada penemuan fakta yang berhasil menemukan bahwa melinjo ini mampu untuk dijadikan sebagai obat untuk mengatasi penyakit kanker. Biji melinjo mengandung antioksidan yang tinggi yang dapat membantu mengobati kanker, penyakit jantung, dan mencegah penuaan. Khasiat lain dari melinjo yaitu mampu untuk mencegah dan mengatasi radikal bebas yang terjadi di dalam tubuh. Radikal bebas yang terjadi di dalam tubuh akan sangat mempengaruhi fungsi saraf otak. Melinjo diyakini mengandung zat mangan yang dapat mengikat neurotransmitter, zat yang merupakan pengantar sinyal sistem saraf dan membuat sinyal antar sel saraf lebih efisien. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana peluang usaha memanfaatkan melinjo. 2. Bagaimana cara mengolah melinjo ini agar menjadi makanan yang disukai oleh masyarakat. Yang ketiga, bagaimana cara memasarkan es krim melinjo anti kanker ini agar diketahui oleh semua kalangan. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam program ini adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan nilai jual dari melinjo. 2. Membuat produk es krim yang memiliki manfaat untuk kesehatan. Yang ketiga, membuat peluang usaha kepada masyarakat dari manfaat melinjo. Yang selanjutnya yaitu luaran. Luaran yang diharapkan dari program ini adalah meningkatkan nilai jual dari melinjo yang selama ini hanya digunakan dalam olahan seperti sayur asam atau sayur lodeh, dan nantinya banyak orang yang menggunakan es krim melinjo sebagai pengobatan ataupun penyegah dari sel kanker. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat yang diharapkan dari terlaksananya program ini adalah yang pertama, bagi pemerintah, membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Yang kedua, bagi masyarakat, yaitu menciptakan peluang usaha sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru, memberikan kepada masyarakat produk yang sehat, membantu meningkatkan nilai jual melinjo. Yang ketiga, bagi akademisi, yaitu meningkatkan kreativitas mahasiswa agar dapat menjadi wirausahawan, menambah wawasan para mahasiswa mengenai berbagai manfaat dari melinjo. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, kondisi umum lingkungan kegiatan usaha. Pada dasarnya, Genetum genemon atau yang lebih dikenal dengan sebutan melinjo sudah banyak orang yang mengetahuinya. Namun, tumbuhan tersebut jarang dimanfaatkan. Belum banyak masyarakat yang mengetahui untuk apa melinjo itu, kecuali untuk sayur. Untuk itu, perlu adanya inovasi baru dalam berwirausaha yang dapat bermanfaat sebagai variasi
yang diolah menjadi es krim yang diproduksi ke berbagai daerah sebagai upaya meningkatkan perekonomian daerah dan mengatasi kanker. Selanjutnya yaitu gambaran umum produk. Es krim melinjo anti kanker adalah salah satu produk yang nantinya dapat digunakan ataupun dikonsumsi sebagai salah satu upaya untuk mencegah ataupun mengobati pertumbuhan dari sel kanker. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Maka dari itu, dengan produk ini diharapkan untuk mencegah dan mengurangi penyakit kanker di Indonesia. Selanjutnya yaitu potensi sumber daya dan peluang pasar. Pasar yang dituju untuk mengawali usaha ini adalah masyarakat yang memiliki gejala, penyakit, dan keturunan penyakit kanker. Produk ini diharapkan masyarakat lebih peduli dengan kesehatan diri sendiri, dengan kondisi lingkungan yang memadai untuk pertumbuhan tanaman melinjo, sehingga akan banyak peluang untuk mengembangkan inovasi usaha kesehatan ini, serta menjadi peluang andalan bagi kami untuk mengembangkan usaha tersebut. Selanjutnya yaitu ada metode. Alat dan bahan. Alatnya yaitu ada panci, kompor, mixer, baskom, mangkok, freezer, blender, dan sendok. Selanjutnya ada bahan, yaitu ada susu sapi, air, telur, gula, garam, maizena, dan melinjo. Selanjutnya yaitu ada cara kerja. Yang pertama, cuci melinjo, kemudian panaskan air hingga mendidih, lalu masukkan melinjo, kemudian pisah kulit melinjo dengan bijinya, blender hingga lembut, lalu pisahkan kuning telur dengan putih telur. Selanjutnya campur kuning telur, gula, garam dengan mixer, masukkan tepung maizena dan susu, kemudian aduk dengan cara manual, aduk hingga merata, kemudian tuangkan ke baskom stainless steel, lalu masukkan dalam freezer. Jangan sampai membeku. Jika sampai beku, hancurkan. Lalu aduk kembali dan masukkan kembali ke dalam freezer. Selanjutnya yaitu target pasar. Target dalam pemasaran atau sasaran konsumen adalah setiap masyarakat. Hal ini karena produk yang ditawarkan adalah produk yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia, terutama untuk mencegah sel kanker. Dan digunakan sebagai pengobatan alternatif yang aman tanpa efek samping yang berbahaya bagi tubuh dibanding dengan obat-obatan yang mengandung bahan kimia. Selanjutnya, strategi pemasaran. Dalam melaksanakan penjualan dan pemasaran akan dilakukan dalam dua bentuk upaya, yaitu pemasaran melalui media sosial dan pemasaran secara langsung atau tatap muka. Yang pertama, pemasaran melalui media sosial adalah suatu tempat pemasaran berpotensi besar dalam melaksanakan pemasaran. Seperti yang kita ketahui, bahwa hampir semua masyarakat tidak lepas dari media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk mempromosikan produk yang kita tawarkan kepada masyarakat. Tentunya dengan membuat iklan menarik dan sekreatif mungkin, hingga mampu menarik perhatian dari orang lain yang menggunakan media sosial. Yang kedua, tatap muka atau lisan. Bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditunjukkan untuk merangsang pembeli. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk memasarkan produk ini kepada masyarakat yang umumnya tidak menggunakan media sosial dan dapat mempermudah tawar-menawar antara penjual dan pembeli, serta dapat meminimalisir penipuan pembelian produk. Selanjutnya yaitu anggaran biaya. Untuk anggaran bahan habis pakai, kita memerlukan sebesar Rp100.000 dan transportasi lokal memerlukan Rp150.000. Untuk peralatan kita memerlukan dana sebesar Rp2.985.000. Untuk biaya lain-lain kita memerlukan Rp500.000. Jadi jumlah untuk pembiayaan anggaran biaya ini yaitu Rp3.795.000. Sekian pemaparan proposal dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.